Perkenalkan, nama saya Fani Rahmawati. Saya dari kelompok 3, terdiri dari Imelda Chandana dan Usnul Hanisa. Nah, jadi saya dapat tugas dari ibu dosen akuntansi, yaitu Ibu Usnul Kuluki, untuk membuat tugas melalui mereview SPM minggu kemarin melalui Zoom. Nah, jadi yang pertama itu kita bakalan bahas pasar modal. Apa sih pasar modal? Nah, jadi pasar modal itu adalah mempertemukan pihak yang membutuhkan dan jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan. Nah, yang kedua itu ada manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama itu ada sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua ada sebagai tempat investasi untuk investor. Yang ketiga ada sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat ada salah satu industri yang terbaik dan menjunjung tinggi profesionalisme yang mendorong iklim usahanya yang sehat. Dan yang terakhir ada menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, itu jadi manfaatnya ada 5. Nah, jadi yang ketiga itu ada langkah-langkah investasi di pasar modal. Nah, yang pertama itu ada paham tujuan berinvestasi. Contohnya itu kayak biaya pendidikan, dana pensiun, jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan yang kedua itu ada kenali profil resiko perusahaan. Kayak misalnya resiko filter, moderator, dan risk taker. Dan yang ketiga itu ada pelajari alternatif investasi kayak saham, obligasi, reksadana gitu. Dan keempat ada pahami tingkat resiko investasi kita kayak gimana. Dan yang kelima itu tentukan batas investasi. Biasanya sih disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan resiko perusahaan. Dan yang keenam ada tentukan strategi investasi. Kita mau kayak gimana nih investasinya, ke depannya gimana gitu, ya kan? Terus yang ketujuh ada manfaatkan jasa profesionalisme. Dan terakhir ada pertahankan tujuan kita berinvestasi. Jangan sampai kita udah punya tujuan, terus tujuan itu langsung hancur gitu aja. Nah, jadi yang keempat itu ada prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Yang pertama itu ada menggunakan dana lebih. Yang kedua ada dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin. Dan yang ketiga ada jangan menempatkan seluruh dana kita itu untuk berinvestasi pada satu jenis. Dan yang keempat ada kenali perusahaan sekuritas di mana kita berinvestasi. Dan yang kelima itu investasi secara berkala dengan investasi jangka panjang. Nah, yang terakhir itu ada waspada penipuan investasi. Yang pertama, waspada pada penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Yang kedua ada waspada dengan penawaran investasi yang menarik. Yang ketiga itu ada waspada modus investasi dengan aplikasi. Nah, yang keempat itu ada waspada penawaran investasi dari perusahaan tidak jelas. Gitu, jadi kita harus waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Chandana. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai SPM atau Sekolah Pasar Modal, yaitu biaya transaksi di pasar sekunder. Baik, yang pertama ada komisi broker yang dibayarkan investor kepada AB maksimum 1% dari nilai transaksi. Yang kedua, komisi broker dikenakan PPN 10% yang dibebankan kepada investor. Lalu yang ketiga, nilai transaksi dikenakan pajak transaksi 0,1% hanya untuk transaksi penjualan saham. Dan yang keempat, ilustri pengenaan biaya dalam transaksi jual beli saham sebanyak 2 lot.
pada harga 5.000 per saham. Berikut ini ada ukuran perubahan fraction atau harga. Yang pertama, transaksi saham dilakukan dalam ukuran lot, di mana satu lot itu sama dengan 100 saham. Dan yang kedua, setiap perubahan harga saham harus mengikuti ukuran fraction harga atau trick size yang sudah ditentukan. Berikutnya ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu tugas OJK. Tugas OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank. Lalu yang kedua, tujuan pendiriannya, yaitu OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen di masyarakat. Berikut ini ada Bursa Efek Indonesia atau singkatannya BEI. Yang pertama itu ada tujuan pendirian. Tujuan pendiriannya yaitu menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, pemegang saham BEI adalah efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek, disebut sebagai anggota bursa atau AB. Yang ketiga, BEI secara resmi didirikan pada tanggal 13 Juli 1992. Yang keempat, BEI adalah satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. Yang kelima, BEI wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, dan perdagangan. Yang keenam, BEI wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan bursa efek. Dan yang ketujuh, BEI bekerjasama dengan DSN MUI dalam mengembangkan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Berikut ini ada lembaga penyimpanan dan penyesuaian atau singkatannya LPP. Yang pertama yaitu tujuan pendiriannya yaitu menyediakan jasa kusdian sentral dan penyelesaiannya transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, saham LPP dapat dimiliki oleh bursa efek, bank kusdian, AB, perusahaan efek, badan administrasi efek, dan atau pihak lain yang disetujui Bapepan dan LK. Dan yang ketiga, dikelola oleh PT Kusdian Sentral Efek Indonesia atau singkatannya KSEI yang didirikan pada tanggal 19 Januari 1948. Lalu ada lembaga clearing dan pinjaman LKP. Tujuan pendiriannya yaitu pertama, menyediakan jasa clearing dan penjaminan, penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, mayoritas saham lembaga clearing dan penjaminan wajib dimiliki oleh bursa efek. Yang ketiga, dikelola oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia yang didirikan sejak tanggal 15 Agustus 1996. Dan yang ketiga yaitu dikelola oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia yang didirikan sejak tanggal 15 Agustus 1996. Berikut ini ada Security Investor Protection Fund. Yang pertama yaitu dana perlindungan modal atau SIPF, adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Dan yang kedua, dana perlindungan pemodal diadministrasikan dan dikelola oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal yang merupakan perseroan yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. Dalam hal ini adalah PT Penyelenggara Program Perlindungan Efek Indonesia. Lalu ada fasilitas yang diberikan KSEI sebagai perwujudan perlindungan investor agar investor dapat langsung melihat
portofolio yang diberikan di sistem KSEI. Berikut ini ada akses via ATM. Pengembangan fasilitas akses. Fasilitas akses terintegrasi dengan jaringan ATM sebagai berikut. Yang pertama yaitu Bank Permata, yang kedua Bank Mandiri, yang kedua Bank Sentral Asia, dan yang keempat Bank SIM Niaga Informasi Saldo RDN. Dan rekening dana nasabah adalah rekening atas nama nasabah yang disimpan di bank yang terpisah dari rekening perusahaan efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Anisa Sartika. Di sini saya akan menjelaskan materi dari teman saya yang sebelumnya. Yang pertama ialah fraksi harga. Apa itu fraksi harga? Fraksi harga adalah pembagian berupa harga saham yang bisa kita beli atau jual sesuai dengan nominalnya. Besar kecilnya tergantung dari harga saham yang diperdagangkan. Semakin tinggi harga suatu saham, semakin besar pula fraksi harga yang digunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai auto rejection. Yang dimaksud dengan auto rejection adalah batas minimum dan maksimum suatu kenaikan dan penurunan harga saham dari suatu hari perdagangan bursa. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca pasar. Salah satu hal utama yang harus kalian lakukan ketika ingin membangun sebuah bisnis adalah menentukan target pasar. Selain itu, melakukan analisa pasar juga tidak kalah penting. Hal ini bertujuan untuk membidik pasar yang tepat, sehingga meminimalisir tingkat kerugian dalam berbisnis. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai SPM pada hari Kamis lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.